Shalom, perkenalkan nama saya Lena Wandik, MPM A221. Di sini saya akan mempresentasi tentang mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, siklus sel. Siklus sel ini yaitu interfase DNA sintesis G1, G2. Mitosis, tujuan pada hewan per sel atau untuk memperbanyak diri reproduksi pada hewan per sel. Banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Terjadi pada seluruh jaringan tumbuhan baik jaringan somatik, vegetatif maupun jaringan germinatif, generatif. Tahap pembelahan kromat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Hasil dua sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya atau diploid. Mitosis. Mitosis ini ada 5. 1. Profase, 2. Metafase, 3. Anafase, 4. Telofase, 5. Interfase. Profase. Benang-benang kromatin makin menjadi pendek sehingga menjadi tebal. Terbentuk kromosom-kromosom tiap kromosom lalu membelah dan memanjang dan anakan. Kromosom ini diamankan kromatin. Membran inti mulai menghilang sentroriol. Bentuk seperti bintang. Dalam sitoplasma juga membelah. Metafase. Kromosom-kromosom menempatkan diri di bidang ekuatorial atau tengah dari sel. Anafase kedua buah kromatif memisahkan diri dan ditarik benang gelondong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawan. Tiap kromatif itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini kromatif berlaku sebagai kromosom baru. Telofase. Telofase di setiap kutub sel terbentuk sel kromosom yang serupa, benang-benang gelondong, lenyap, dan membran inti. Terbentuk lagi, kemudian plasma sel terbagi menjadi 2 bagian. Proses ini diamankan sitokinesis pada sel hewan. Sitokinesis ditandai dengan meluknya sel ke dalam sedang pada tumbuhan karena selnya berdinding. Maka sitokinesis ditandai dengan terbentuknya di dinding pemisahan di tengah-tengah sel. Meiosis. Meiosis pada hewan per sel banyak untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Meiosis berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah
kromosom yang sama pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik, pada hewan terjadi pada alat kelamin. Meiosis terjadi lewat dua rangkaian terhadap, yaitu meiosis 1 prot, lesibadida, mat, dan meiosis 2 promat. Hasil 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya haploid. Meiosis meiosis 1 yang dibedakan atas beberapa fase. 1. Profase 1 dibagi menjadi 5 tahap. Leptoten, sikoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. 2. Metafase 1, pivalen menetapkan diri di bidang tengah dari sel secara acak random. Anafase 1. Kini kromosom-kromosom homolog masing-masing terdiri dari 2 kromatid, saling memisahkan diri dan ditarik oleh benang-benang gelondong ke kutub sel yang berlawanan. Berarti jumlah kromosom telah diparuh dari keadaan diploid 2 menjadi haploid N. Telofase 1 sekarang berlanjut sitokinesis sehingga sel induk yang mula-mula diploid telah menjadi 2 sel anakan masing-masing haploid. Meiosis 1 yang dibedakan atas beberapa fase. Profase 1 dibagi menjadi tahap meiosis 2 yang dibedakan atas beberapa fase. Profase 2, benang-benang gelondong terbentuk lagi. Metafase 2, benang-benang gelondong terbentuk lagi. Metafase 2, kromosom-kromosom menetapkan diri di tengah sel. Anafase 2, tiap kromosom membela kromatid memisahkan diri dan ditarik ke kutub ke arah yang berlawanan dan merupakan kromosom. Telofase 2 berlangsunglah sitokinesis lagi diikuti dengan pembentukan membran inti. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya sampai di sini. Terima kasih.